2021 kemarin, secara resmi perusahaan milik Mark Zuckerberg, yaitu Facebook Incorporated, berganti menjadi Meta Platform Incorporated. Dalam peresmiannya, Mark menyatakan kalau dia ingin mengakhiri kebingungan antara nama perusahaan dan platform media sosial yang dia bangun sejak 4 Februari 2004 lalu itu. Jadi sekarang, Meta Platform Incorporated adalah induk perusahaan yang membawahi 3 media ternama, yaitu Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Selain mengakhiri kebingungan tersebut, Mark juga menyatakan tentang ambisi besarnya untuk nama tersebut. Dalam rencananya, Mark ingin perusahaannya ini berhasil membangun metaverse yang diyakini sebagai masa depan dunia. Dari pernyataannya inilah, metaverse kemudian banyak dibicarakan, bahkan menimbulkan berbagai salah kaprah di masyarakat. Sebelum jauh masuk membahasnya, kita periksa dulu apa itu metaverse. Jika ada yang beranggapan metaverse adalah gagasan Mark Zuckerberg, maka itu tentu tidak benar. Istilah metaverse pertama kali muncul dari penulis fiksi ilmiah Neil Stephenson dalam novel Snow Crash yang terbit pada tahun 1992. Dalam novel bergaya distopia itu, Stephenson mengkonsepkan metaverse sebagai ruang-ruang virtual yang terhubung melalui internet dan realitas berimbuh, alias augmented reality secara real-time. Dalam novel itu, dunia virtual 3 dimensi dihuni oleh avatar-avatar dari orang sungguhan. Ini hampir mirip dengan film The Matrix atau Ready Player One. Namun, konsep metaverse diperluas oleh perusahaan-perusahaan teknologi seperti Microsoft dan Facebook alias Meta. Tak cuma keterwakilan seseorang dalam dunia virtual melalui avatar, atau seperti anggapan umum bahwa metaverse melulu hanya soal game. Dalam dunia virtual ini, kamu bisa beraktivitas dan berinteraksi layaknya di dunia nyata, seperti berbelanja, mengobrol, berolahraga, hingga membeli tanah dan juga membangun rumah. Para pengguna akan terhubung secara lebih erat, baik sosial maupun ekonomi. Inilah konsep metaverse sebagai kenyataan yang diyakini bersama dan dijalankan dalam internet menggunakan perangkat virtual, terutama seperti ini. Metaverse bukanlah konsep masa depan. Cikal bakalnya sudah ada dan berjalan sekarang, meskipun masih sangat-sangat terbatas. Game-game seperti Axie Infinity, The Sims, GTA Online, Animal Crossing, serta Fortnite yang menjadi paling fenomenal karena baru saja menggelar konser virtual untuk Ariana Grande dan juga Travis Scott adalah sedikit contoh. Jika ditarik ke belakang, tentu saja pada awal tahun 2000-an tidak akan ada yang percaya kalau konser bisa disaksikan secara virtual dan dilaksanakan dalam game. Dalam peluncuran nama baru dan juga proyek metaverse-nya, Mark Zuckerberg mengajak kita menghayalkan bagaimana orang-orang akan berbisnis di metaverse. Layaknya di dunia nyata, dalam metaverse juga ada mata uang berupa cryptocurrency pribadi, serta komoditi yang diperjualbelikan, berupa non-fungible token atau NFT yang merupakan aset digital yang kepemilikannya tersimpan aman dalam blockchain. Potensi ini begitu menggiurkan. Sebagai info, sebuah karya seni dengan bentuk NFT bertitel Every Day's The First 5,000 Days ini misalnya, laku dengan harga fantastis, yaitu 69 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun rupiah. Pihak Meta maupun Microsoft menjanjikan siapapun bisa berdagang NFT di dunia metaverse kelak. Dari baju, mobil, rumah, hingga poster Etsy yang tentu saja semuanya virtual. Tapi, benarkah demikian? Pertanyaannya, siapa yang akan paling diuntungkan dengan metaverse ini? Jawabannya, tentu saja adalah para pengembang dunia metaverse yang memegang alur uang kripto dan juga nilai barang di metaverse. Makanya, perusahaan besar seperti Facebook, Nvidia, Microsoft, dan Epic Games berlomba untuk menjadi yang pertama mewujudkan dunia metaverse yang sempurna. Di sini, istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin akan semakin mengakar.
Bagaimana bisa? Selain dari segi ekonomi, Metaverse juga akan membawa kita ke interaksi sosial yang jauh berbeda dari sekarang. Hal ini dikarenakan semua interaksi sosial akan terjadi dalam ruang-ruang virtual. Perlu kita tahu, kalau di Metaverse, nantinya orang bisa membeli lahan virtual mirip dengan beli tanah di dunia asli. Nantinya, lahan virtual ini akan dijadikan berbagai bangunan sesuai dengan si pemilik lahan. Mulai dari kantor, kafe, diskotik, hingga museum bisa dibuat di Metaverse. Jadi, ruang virtual ini nggak sekedar ruang rapat yang gunanya seperti Zoom ataupun Google Meet, melainkan bisa jadi tempat untuk hangout bareng menggunakan avatar kita masing-masing. Mungkin juga ada tempat ngedate bagi yang jomblo di dunia nyata. Tentu model interaksi seperti ini merubah hubungan sosial kita. Benar bahwa di satu sisi kita tidak perlu lagi keluar rumah dan bisa hangout bareng teman di dunia virtual, atau untuk rapat antar negara, orang-orang tidak perlu terbang dengan pesawat untuk mendapatkan sensasi rapat yang begitu nyata. Namun, selayaknya dunia nyata, dunia virtual juga sangat rawan dari aspek keamanan. Data pribadi, akses dan penggunaannya juga punya celah penyalahgunaan. Terdengar suuzon memang, tapi ingat tidak, kalau korporasi sebesar seperti Facebook selalu bermasalah dengan data privasi? Nah, apakah Metaverse ini mungkin dan layak diterapkan? Kita bisa mengujinya dengan 2 poin, kebutuhan masyarakat dan ketersediaan perangkat lunak maupun keras. Kebutuhan untuk masuk dan terlibat dalam Metaverse bergantung di mana kamu tinggal dan apa yang kamu kerjakan. Kalau punya duit banyak dan memiliki beragam kesibukan perharinya, Metaverse adalah solusi terbaik karena bisa menghemat waktu. Kamu tidak butuh bermacet-macetan atau naik pesawat untuk pergi bertemu dengan klien atau teman. Semua bisa kamu lakukan dari kamar tidurmu. Tapi, bila keseharian kamu berdagang di pasar tradisional, bertani di sawah sendiri, atau nelayan kecil di pulau terpencil, buat apa dunia virtual itu? Bukankah dunia nyata orang-orang seperti itu sudah jauh lebih indah dan tidak perlu pelarian lagi ke simulasi dan realitas buatan? Ini juga berhubungan dengan hal kedua, yakni ketersediaan perangkat, baik lunak maupun keras. Untuk software, sebenarnya sudah cukup memadai di zaman sekarang. Keberadaan Metaverse yang serba 3D bisa ditunjang dengan software mutakhir seperti Unity dan juga Unreal Engine. Kedua software ini yang bertanggung jawab dalam memberikan kesan nyata pada video game zaman sekarang, seperti Forza Horizon 5, Black Myth Wukong, dan berbagai game lainnya. Tetapi untuk hardware, sedikit berbeda. Metaverse ditopang oleh teknologi komunikasi dan juga perangkat virtual reality. Perangkat VR ini digunakan untuk membuat pengalaman Metaverse menjadi lebih nyata. Sudah banyak perusahaan yang mengembangkan teknologi baru yang tidak hanya realistik secara visual, tapi juga realistik saat diraba, seperti sarung tangan VR ini. Namun, untuk soal koneksi dan jaringan, Metaverse akan bergantung minimal pada teknologi 5G. Dari spekulasi yang dirilis perusahaan teknologi Qualcomm, Metaverse baru bisa lancar digunakan dengan kecepatan 200 Mbps. Alias dalam teknologi 5G yang batas kecepatannya hingga 20 Gbps. Jadi, bagi kamu yang tinggal di wilayah yang jaringan 4G-nya aja susah masuk, Metaverse ini cuma mimpi belaka. Jika mengacu pada kebutuhan masyarakat, sepertinya Indonesia masih jauh dari Metaverse. Hal ini bisa dibuktikan dengan data tingkat jumlah pekerja informal yang mencapai 78,14 juta orang, dan jumlah pengangguran hingga 9,1 juta orang. Jadi, alih-alih berpikir tentang Metaverse, Indonesia masih harus berpikir tentang lapangan kerja di sektor real. Boro-boro buka lapak di Metaverse, buat token listrik dan beli paket data saja kita ngos-ngosan. Sepertinya ini mengkonfirmasi ungkapan yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Belum lagi masalah internet yang tidak merata di Indonesia.
Ada tempat yang sudah ada 5G, tapi ada juga tempat yang sama sekali belum ada sinyalnya. Lebih parahnya, ada yang belum bisa menikmati listrik sama sekali. Jadi wajar saja kalau banyak warga Indonesia skeptis dengan urgensi dan kebutuhan akan metaverse. Saat konsep dan wacana ini sedang booming. Ya, meskipun begitu, ternyata ada juga perusahaan teknologi asal Indonesia, yaitu WIR, yang ikut mengumumkan diri sebagai perusahaan yang akan ikut bersaing dalam proyek metaverse. Sebelum menutup video tentang metaverse ini, ada pesan dari Mimin. Meskipun Indonesia bisa saja ketinggalan di metaverse, kita-kita ini harus tetap update dong. Ya, karena suka atau enggak, hal ini cepat atau lambat akan menghampiri kita semua. Segitu dulu video DP Explore kali ini, jangan lupa berikan komentar kamu tentang metaverse.